Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleh bu guru, kita lanjutkan pembelajaran pada materi tematik, yaitu pada subtema kedua, pembelajaran kedua. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian siapkan buku tematik dan alat tulis kalian. Bila sudah, silakan kalian buka buku halaman 33. Baik. Nah, di halaman 33 kita baca bersama. Nina berangkat ke sekolah dengan senang hati. Nina mengenakan seragam sekolah dengan rapi. Ia datang ke sekolah tidak terlambat. Nina menyadari kewajibannya sebagai pelajar. Nah, anak soleh dan solehaku semua, di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran pertama, di penjelasan awal pada subtema kedua, sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang pelajar atau seorang siswa. Ayo kita ulang kembali. Kewajiban yang dilakukan oleh seorang siswa apa saja? Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah. Yang selanjutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang selanjutnya, belajar dengan tekun dan menghormati warga sekolah lainnya. Nah, selanjutnya dijelaskan juga mengenai hak seorang siswa atau hak seorang pelajar. Apa saja haknya, Nak? Setelah kalian melaksanakan kewajiban, kalian berhak mendapatkan haknya. Hak kalian yang pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan dan suasana belajar yang tertib dan nyaman di sekolah. Nah, menurut kalian dari penjelasan singkat tadi di atas, Nina berangkat ke sekolah dengan senang hati. Nina mengenakan seragam sekolah dengan rapi. Ia datang ke sekolah tidak terlambat. Menurutmu Nina sudah termasuk dalam kategori siswa yang melaksanakan kewajibannya. Nah, perhatikan. Ada bacaan selanjutnya di halaman 33. Ayo membaca. Tidak terlambat datang ke sekolah merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Setiap warga sekolah berkewajiban untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Datang tepat waktu membiasakan diri kita untuk bersikap disiplin. Apabila kewajiban ditaati, suasana belajar menjadi nyaman. Aturan di sekolah lainnya yaitu siswa wajib mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Kenakan seragam sesuai aturan di sekolahmu. Misalnya pada hari Senin memakai seragam warna putih. Kenakan seragam dengan rapi. Kenakan kaos kaki dan sepatu dengan rapi. Ya, jadi selain datang tepat waktu, kewajiban siswa yang selanjutnya adalah mengenakan seragam sesuai aturan sekolah dengan rapi dan lengkap. Nah, jadi di sini jelaskan kewajiban sebagai pelajar atau siswa mematuhi semua aturan yang ada di sekolah, datang tepat waktu dan disiplin, mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap sesuai dengan aturan atau ketentuan sekolah. Yang keempat, mengenakan sepatu dan kaos kaki dengan rapi. Perhatikan, pada halaman 33 ada dua buah gambar siswa A dan gambar siswa B. Ada pertanyaan di halaman 34 di belakangnya. Siswa manakah yang memenuhi kewajiban menggunakan seragam yang lengkap dan rapi? Ya, pertanyaan selanjutnya,
Siswa manakah yang belum mengenakan seragam dengan rapi? Pertanyaan pertama, menurut kamu siswa mana yang sudah rapi dan lengkap? Siswa A. Terus siswa yang belum menggunakan seragamnya dengan rapi dan lengkap. Siswa B. Nah, ada pertanyaan lagi di halaman 34 nomor 3. Perhatikan. Ada sebuah tabel. Bagaimanakah aturan mengenakan seragam sekolahmu? Tuliskan aturan tersebut. Ayo, perhatikan roster masing-masing. Yang sudah punya rosternya yang ditempel di dinding kamarnya. Kalau hari Senin kalian pakai seragam apa, Nak? Seragam putih kotak-kotak. Hari Selasa, seragam muslim warna pink. Apalagi? Hari Rabu, baju olahraga. Kalau hari Kamis, seragam pramuka. Hari Jumat, baju muslim bebas warna putih. Jadi setiap sekolah biasanya aturan mengenakan seragam sekolahnya berbeda-beda ya. Nah, kita lanjutkan lagi, Nak. Di bagian bawahnya ayo menulis. Ada percakapan. Nah, kita baca prolognya atau pembukanya. Pelajaran di kelas Nina sudah dimulai. Namun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kelas. Rupanya, Dodi terlambat datang ke sekolah. Ia mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Nah, ini percakapannya Dodi dan Ibu Guru. Ibu Guru, masuklah Dodi. Dodi, terima kasih Bu Guru. Ibu Guru, mengapa kamu terlambat Dodi? Dodi, maaf Bu, saya bangun kesiangan. Tadi malam saya tidur terlalu larut. Ibu Guru, mengapa kamu tidur larut Dodi? Dodi, saya terlalu asyik membaca buku kesukaan saya, Bu. Ibu Guru, Dodi, membaca buku itu baik sekali. Namun, jangan sampai lupa waktu. Membaca buku sebaiknya tidak mengganggu waktu istirahatmu. Tidurlah sebelum larut supaya esok paginya kamu tidak bangun kesiangan. Membaca buku dapat dilanjutkan nanti saat istirahat sekolah atau nanti sepulang sekolah. Dodi, baik Bu, saya janji tidak akan tidur larut lagi. Ibu Guru, nah sekarang duduklah dan siapkan pelajaran hari ini. Dodi, baik Bu. Sudah kalian baca bersama percakapan Dodi dan Ibu Guru? Ya, sudah dipahami isi bacaannya? Apa permasalahan pada percakapan Dodi dan Ibu Guru? Adakah kalimat saran pada percakapan tersebut? Ayo ingat kembali tentang kalimat saran. Nah, di sini definisi kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk dipertimbangkan, atau pada pembelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk mengikuti atau tidak melakukan sesuatu ya. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Jadi ada pertanyaan di sini, apakah permasalahan pada percakapan Dodi dan Ibu Guru? Menurutmu apa, Nak? Permasalahannya adalah Dodi datang terlambat karena dia tidur larut malam dan bangun kesiangan ya. Nanti Bu Guru perbaiki redaksi bahasanya. Jadi permasalahannya adalah Dodi datang terlambat karena dia bangun kesiangan ya. Dodi datang terlambat karena dia bangun kesiangan. Atau Dodi datang terlambat karena dia tidur larut malam dan akhirnya esoknya bangun kesiangan. Kalimat saran pada percakapan. Apa kalimat sarannya, Nak? Pada percakapan, Ibu Guru coba perhatikan.
Membaca buku sebaiknya tidak mengganggu waktu istirahatmu. Kenapa bisa dimasukkan ke dalam kalimat saran? Karena pada kalimat ini terdapat kata sebaiknya. Perhatikan ada kata sebaiknya. Nah, untuk redaksi bahasa yang permasalahan ini tidurnya tidak ada ya. Ini Bu Guru nanti Bu Guru perbaiki. Jadi Dodi datang terlambat karena dia bangun kesiangan. Sudah? Nah, kita buka halaman 35. Perhatikan. Wah, siapa ini tidur? Dodi. Perhatikan jam dindingnya, Nak. Pukul 6:30 pagi, ya. Dodi bangun kesiangan karena tidur terlalu larut malam. Dodi kekurangan waktu tidur. Selain bangun kesiangan, kekurangan waktu tidur juga dapat menyebabkan tubuh menjadi letih dan lesu. Kita juga akan sulit berkonsentrasi saat belajar di kelas. Tidur cukup sangat penting bagi tubuh kita. Jika kita tidur larut malam, pertumbuhan tubuh kita akan terganggu. Selain itu, jika kita bangun kesiangan, kita akan melewatkan sarapan pagi. Padahal, sarapan pagi sangat penting sebagai sumber energi kita untuk beraktivitas. Nah, perhatikan dari bacaan pada halaman 35 dilanjutkan pada halaman 36, ada beberapa informasi penting yang dapat kamu lihat atau dapat kamu baca pada bacaan tersebut. Apa saja? Dia menceritakan atau dalam bacaan ini berisi tentang akibat yang timbul bila kekurangan waktu tidur, ya. Nah, apa saja? Yang pertama, bangun kesiangan. Yang kedua, tubuh menjadi letih dan lesu saat bangun. 3. Sulit berkonsentrasi saat belajar. Yang keempat, jika tidur larut malam, pertumbuhan tubuh akan terganggu. Yang kelima, bangun kesiangan, kita akan melewatkan sarapan pagi. Padahal tadi dijelaskan bahwa sarapan pagi sangat penting sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Jadi ini adalah akibat yang timbul jika kamu kekurangan waktu tidur. Jadi anak-anak Bu Guru sebaiknya setelah sholat isya tidurlah lebih awal ya. Apalagi sekarang pembelajaran daring, jadi kalian tidak ke sekolah. Jadi diusahakan besok paginya walaupun pembelajaran daring tetap bangun pagi ya. Tetap bangun pagi. Jadi jangan karena pembelajaran daring bangunnya jam 11 siang atau misalnya jam 8 pagi ya. Nah, kita lanjutkan lagi di Ayo Berlatih. Halaman 36 ya. Soal pertama. Siapa sajakah warga sekolah yang wajib datang tepat waktu ke sekolah? Siapa saja, Nak? Kepala sekolah, tata usaha, staf sekolah, guru, dan siswa. Atau dalam penjelasan di awal bab sub tema 2, warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, administrasi, pedagang di kantin, dan petugas kebersihan. Selanjutnya, apa akibat jika kita datang terlambat ke sekolah? Misalnya, Bu Guru sudah memulai pembelajaran di kelas, kamu baru datang ke sekolah. Berarti, apa akibatnya? Kamu tertinggal pelajaran. Jadi, sudah lewat pelajaran yang Bu Guru jelaskan, kamu baru datang ya. Jadi, kita bisa tertinggal pelajaran. Jadi, kalau sudah tertinggal pelajaran, kalian sudah mulai, tadi Bu Guru jelaskan apa? Jadi, sudah kurang berkonsentrasi. Jadi, tidak mengerti dengan penjelasan sebelumnya. Pertanyaan ketiga, tuliskan kewajibanmu di sekolah yang berkaitan dengan penggunaan seragam sekolah. Tadi sudah Bu Guru jelaskan bagaimana mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan atau aturan di sekolah. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Tuliskan kalimat saran berdasarkan cerita berikut. Ini berarti ini ada masalahnya. Masalah A. Hari ini Edo bertugas piket kelas. Namun ia datang saat bel sudah akan berbunyi. Menurutmu
Berarti dia sudah terlambat untuk piket kelas. Menurutmu Edo ini memenuhi kewajiban atau tidak? Tidak. Jadi saran menurut kalian apa? Kalau contohnya Bu Guru adalah, Edo seharusnya kamu datang lebih awal sebelum bel berbunyi sehingga kamu bisa menjalankan kewajibanmu piket kelas. Atau ada kalimat lain misalnya, Edo sebaiknya kamu datang lebih awal agar bisa melaksanakan piket kelas bersama. Bisa ya. Yang B, Tio sering datang terlambat ke sekolah. Rumah Tio jaraknya jauh dari sekolah. Jadi rumah Tio ini jauh dari sekolah karena jauh, jadi dia sering terlambat, Nak. Jadi kira-kira menurut kalian kalimat saran yang sesuai untuk Tio apa? Nah, kalau Bu Guru Anggi contohnya adalah, Tio, sebaiknya kamu berangkat lebih pagi ke sekolah agar kamu tidak terlambat. Atau ada saran lain? Misalnya, Tio, sebaiknya kamu datang lebih awal ke sekolah. Bisa. Apalagi, misalnya, Tio, seharusnya kamu bangun lebih cepat agar lebih cepat berkemas diri dan berangkat ke sekolah. Banyak ya, banyak pilihan ya untuk membuat kalimat saran, asalkan sesuai dengan permasalahannya. Nah, ini yang C, permasalahannya adalah Isna tidak masuk sekolah, namun tidak memberi kabar ke sekolah. Nah, ini jadi biasanya ada yang sakit, ya, tapi tidak memberikan keterangan ke ibu gurunya atau bapak gurunya di sekolah, tidak menyampaikan kondisinya, ya. Jadi guru di sekolah tidak tahu ini anaknya, siswanya sudah sampai di sekolah kah, atau siswanya sakit kah, atau ada halangannya ke sekolah karena ikut acaranya orang tuanya, misalnya ada acara keluarganya, atau dia bolos, ya. Jadi kalau tidak ada keterangan begini, Nak, biasanya guru di sekolah kasih keterangan apa? Keterangan alpa, tanpa keterangan, ya. Nah, begitu juga selama pembelajaran daring, ya. Bu Guru potong dulu pembahasan kita. Selama pembelajaran daring, diusahakan kalian mengisi absen lebih cepat. Misalnya, begitu Bu Guru atau Pak Guru sudah share link form absennya, langsung diisi agar tidak lupa. Jadi misalnya, padahal kalian ikut pembelajaran, misalnya pembelajarannya lewat video pembelajaran, tidak tatap muka. Nah, padahal kalian sudah menyimak video yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Tapi karena kalian tidak absen, jadi Bapak Ibu Guru tidak tahu. Karena kan kita tidak bertatap muka, ya. Tidak tahu ini misalnya si Bintang ini ikut tidak ya pembelajaran hari ini, apalagi kalau misalnya pembelajaran hari ini tidak ada tugasnya. Jadi kira-kira dia memperhatikan tidak ya video pembelajarannya. Nah, jadi diperlukan komunikasi apabila kondisi kalian kurang sehat atau ada halangan kalian beserta keluarga, misalnya ada acara keluarganya, harap memberikan keterangan. Jadi ibu gurunya tahu, ya. Nah, jadi ini kita kembali lagi ke masalahnya Isna. Isna tidak masuk sekolah, namun tidak memberi kabar ke sekolah. Jadi menurut kalian kalimat saran yang sesuai apa? Kalimat saran yang sesuai adalah Isna seharusnya memberikan kabar bila tidak masuk sekolah agar guru mengetahui kondisinya. Jadi kalau misalnya kalian tidak masuk sekolah tapi ada kabarnya, Ibu minta maaf, saya kurang enak badan atau saya demam, Ibu. Jadi pada saat ada mata pelajaran lain, misalnya pelajaran bahasa Inggris, Bu, si Zahwa misalnya, si Zahwa kenapa tidak masuk? Oh, Zahwanya sakit. Nah, bu gurunya tahu kondisinya. Oh, ternyata siswanya sedang sakit, ya. Paham ya, Nak? Nah, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Tuliskan 3 akibat buruk jika kita sering tidur larut malam. Tadi sesuai bacaan ya, di halaman 35 sudah Bu Guru jelaskan. 3 saja. Yang pertama, kita bisa bangun kesiangan atau terlambat bangun. Yang kedua, tubuh menjadi letih dan lesu saat bangun, ya. Karena kurang fit, ya, kurang sehat. Yang ketiga, jika tidur larut malam, pertumbuhan akan terganggu. Nah, anak-anakku, materi subtema 2 pembelajaran kedua sudah selesai ya hari ini. Nah,
Bu Guru harap kalian bisa kembali membuka-buka materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk materi hari ini, materi pembelajaran kedua tidak ada penugasan dari Bu Guru. Jadi kalian bisa mengerjakan penugasan-penugasan sebelumnya yang mungkin belum kalian selesaikan. Anak-anakku tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita jarak jauh, tidak bertatap muka, tapi Bu Guru tetap selalu berharap semangatnya anak-anak Bu Guru dalam belajar agar hasil yang kalian dapat juga memuaskan, ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pembelajaran subtema 2 pembelajaran kedua ini, Bu Guru akan putarkan kalian video atau Bu Guru akan kirimkan kalian video. Silahkan kalian simak hak dan kewajiban kalian sebagai siswa dan pelajar. Baik, selamat belajar anak-anakku semua.